Shalom teman-teman semua, apa kabar nih? Aku harap kita semua masih dalam keadaan baik ya sampai saat ini. Gak terasa ya teman-teman, kita udah 3 minggu menjalani perkuliahan kita di semester yang baru ini. Mungkin teman-teman semua dan bahkan aku sendiri banyak mengalami hal yang baru. Mungkin mulai dari baru masuk jurusan, bahkan baru masuk kuliah. Dan kita juga di sini mengalami hal yang baru, yaitu metode perkuliahan yang baru. Mungkin banyak dari kita yang harus menyesuaikan diri, mungkin sibuk dengan mempersiapkan semua keperluan untuk kuliah daring. Tapi aku percaya bahwa apapun itu yang sedang kita hadapi sekarang, mungkin banyak kesulitan, tapi kita pasti masih boleh bersuka cita karena sampai saat ini Tuhan masih mengiringi langkah kita. Oke teman-teman, aku mau ngajak kita buat merenungkan kembali setelah mungkin beberapa bulan kita berada di rumah aja, mungkin melakukan ibadah, melakukan persekutuan dengan sesama kita, semuanya melalui online. Mungkin banyak dari kita yang mulai terlena karena banyak kendala, mungkin ada yang kendala jaringan untuk ikut persekutuan dan semacamnya. Tapi hari ini kita boleh bersyukur lagi karena kita bisa diperkumpulkan di sini untuk bersekutu dengan sesama, walaupun mungkin itu online. Tapi aku percaya bahwa sukacita kita masih sama, semangat kita masih sama, dan semoga saja melalui perkumpulan kita hari ini kita mau diajak lagi untuk belajar lebih lagi, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk belajar lagi firman-Nya yang pastinya menjadi pedoman untuk hidup kita. Baiklah teman-teman, agar kita memasuki ibadah kita saat ini, marilah kita saat tersudut sejenak. Hatiku tak tahan menunggu
Tuhan karena sampai hari ini kami masih menerima kasih setiamu, kami masih merasakan berkat-Mu yang tiada henti bagi hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa karena hari ini kami masih boleh dikumpulkan lagi di sini untuk bersekutu dengan sesama kami, untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, untuk memberkati hati dan pikiran kami, kiranya kami boleh fokus hanya ke dalam Tuhan saja. Berkati ya Bapa, ibadah singkat kami ini kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat, setiap petugas yang sudah mempersiapkan ibadah ini, kiranya semuanya bisa Engkau yang memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Kami adalah manusia lemah yang tak pernah luput dari perbuatan dosa. Kiranya Tuhan hapuskan dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Oke, halo kembali teman-teman semua. Aku bakalan nyapa teman-teman dengan salam khas PMK ITB. Apa kabar PMK ITB? Luar biasa, Yesusku dahsyat, wow. Oke, aku harap teman-teman semua di sini masih pada semangat ya, masih pada membara, mau bersekutu bersama, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, jadi kita mau mengangkat satu pujian lagi bagi kemuliaan nama Tuhan, dan aku harap kita lebih bersemangat lagi dalam menyanyikan lagu ini, yaitu Hatiku Percaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Untuk topik doa kita pada saat ini, yang pertama itu pelayanan PMK ITB untuk 1 semester ke depan. Yang kedua ada PMB PMK. Yang ketiga studi. Kemudian yang keempat kesehatan. Dan yang terakhir orang tua. Teman-teman, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada saat ini kami boleh mengikuti Jumatan PMK pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami hendak menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Bapa, biarlah Engkau saja yang melihat setiap isi hati kami Bapa. Kiranya apa yang kami doakan benar-benar tulus dari hati kami Bapa. Dan kiranya biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami.
Yang pertama, kami mau berdoa ya Bapak buat pelayanan PMK ITB 1 semester ke depan. Ya Bapak, mungkin di tengah kegiatan kami yang serba online saat ini Bapak, banyak tantangan, banyak halangan, banyak rintangan yang akan kami hadapi Bapak dalam pelayanan ini. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Tuhan yang terus menyertai kami, Tuhan yang terus akan memampukan kami untuk tetap melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya Bapa. Ya Bapa, ajar kami juga untuk tetap setia melayani Engkau atas hidup kami ya Bapa. Ajar kami Bapa untuk tidak mudah menyerah ya Bapa atas setiap tantangan yang akan kami hadapi ke depannya ya Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan ke depan tetap Tuhan saja yang tuntun kami, dan biarlah apa yang terjadi atas pelayanan kami semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja ya Bapa. Yang kedua, kami mau berdoa juga buat PMB PMK, khususnya kami mau berdoa buat panitia PMB yang mungkin saat ini sedang merencanakan kegiatan PMB ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya biarlah Tuhan saja yang tuntun mereka, Tuhan saja yang pelihara mereka, Tuhan saja yang menyertai mereka dalam setiap rencana yang mereka buat untuk PMB ini ya Bapa. Kiranya melalui PMB ini banyak adik-adik kami yang boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi di kampus ini. Kami juga berdoa buat adik-adik kami angkatan 2020 yang mungkin pada saat ini kami belum mengenal mereka, kami belum tahu siapa aja mereka, tapi kami percaya Tuhan yang menetapkan mereka untuk menjadi mahasiswa di kampus ini. Karena itu biarlah Tuhan saja yang menangkap mereka di kampus ini. Kiranya di kampus ini mereka boleh mengenal Allah lebih dalam lagi ya Bapak. Dan kiranya Bapak melalui PMB ini Bapak, mereka boleh mengenal Tuhan semakin dalam lagi ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat studi kami. Mungkin di tengah perkuliahan online yang cukup berat ini ya Bapak, banyak halangan, tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk menjalani kegiatan akademik kami. Ajar juga kami Bapak untuk tetap bersyukur di segala keadaan ya Bapak. Ajar kami juga untuk terus mengerjakan studi kami dengan maksimal. Kiranya melalui studi kami nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat kesehatan kami ya Bapak di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tetap menjaga kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Kiranya kami boleh tetap sehat dan dapat beraktivitas dengan maksimal ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa menjaga kesehatan kami, untuk bisa menghargai tubuh yang Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami dapat menjaga tubuh ini. Kiranya kami boleh tetap terus sehat ya Bapak di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar kami yang mungkin terdampak dari virus ini. Kiranya Tuhan yang terus menyertai mereka, Tuhan yang menjadi sumber semangat buat mereka. Kiranya mereka boleh melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah hilang daripada mereka. Ya Bapak, kami juga mau berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada, baik yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka, Tuhan selalu menuntun di jalan hidup mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan ya Bapak, kiranya boleh berhasil, dan biarlah Bapak berkat Tuhan terus nyata dalam keluarga kami. Ya Bapak, kami berdoa buat kedua orang tua kami, berkati kesehatan mereka ya Bapak. Kiranya mereka dapat menjalani hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, kiranya Engkau terus menganugerahkan berkat-berkat-Mu buat kedua orang tua kami. Kiranya mereka juga Bapak boleh mampu untuk membiayai kami di tengah perkuliahan ini ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih banyak ya Bapak buat kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih juga Bapak kalau saat ini kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami percaya Bapak, Tuhan yang mengenal hati kami, Tuhan yang melihat hati kami. Kiranya Bapak benar Bapak, apa yang kami doakan saat ini Bapak benar-benar bersumber dari hati kami ya Bapak.
Ya Bapa, inilah pokok-pokok doa kami ya Bapa. Kiranya kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami ya Bapa, bukan kehendak kami. Dan biarlah Bapa ajar kami untuk terus tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah kehidupan kami yang saat ini kami jalani ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, ampuni setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan firman kita hanya untuk mengerti apa yang akan hamba Tuhan sampaikan. Kiranya hati kita benar menjadi tempat menanam benih yang baik yang akan bertumbuh dan berbuah. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan satu lagu, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan nur nafas-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan nur nafas-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom teman-teman, bersyukur kita dapat bertemu, dapat beribadah bersama secara online untuk sama-sama menikmati firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mempelajari firman Tuhan secara mandiri dan benar. Nah, jadi ada dua kata penekanan, ada kata mandiri dan ada kata benar. Bagian ini sangat penting untuk menjadi modal bagi teman-teman yang merupakan mahasiswa Kristen, yang merupakan anak-anak Allah, untuk teman-teman bisa bertumbuh dalam pengenalan yang sejati akan Tuhan, tidak diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran, dan memiliki kemauan serta kemampuan untuk mempelajari kitab suci, yang merupakan hasil dari perjuangan reformasi ya, yang dulu kitab suci hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, sekarang kita semua bisa mempelajarinya. Tapi banyak kali saya dapati saat saya berbicara dengan PMK-PMK ya, saat saya bertanya siapa yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari awal sampai akhir, tidak sampai 10%. Biasanya dari seluruh orang yang berkumpul yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Itu padahal baru baca ya, belum bicara soal bagaimana mempelajari, bagaimana menggali. Nah, karena itu hari ini harapannya setelah kita sama-sama belajar, diingatkan oleh firman Tuhan, kita boleh kembali memiliki semangat api untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Allah adalah cara yang Allah tentukan untuk Ia berbicara kepada kita. Allah ingin berbicara pada kita, Allah ingin berkomunikasi dengan kita, dan Dia memberikan kitab suci. Cuma seringkali kita tidak mempelajarinya, kita tidak membacanya. Sehingga jangan heran kita merasa, sepertinya aku tidak pernah mendengar Allah berbicara kepadaku. Ya, kita tidak akan pernah mendengar Allah berbicara pada kita selama kitab suci kita terus tertutup. Nah, pengalaman yang baik, pertumbuhan yang benar, pengenalan yang benar dalam kekristenan hanya akan dimiliki seseorang jika mereka memberikan hidupnya untuk mempelajari kitab suci dari hari ke hari. Kita akan berdoa sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita berdoa. Bapa, tolong kami yang pada siang hari ini akan mempelajari firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang boleh menyampaikan, menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberikan firman Tuhan, dan juga untuk setiap teman-teman yang ada di sini yang boleh hadir, yang boleh bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita membuka dari 2 Timotius 3 ayatnya yang 14 sampai 17 ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Silahkan teman-teman bisa baca dari tempat masing-masing, saya juga akan baca dari sini. Oke, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang sudah memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah teman-teman, bagian ini adalah bagian yang penting dalam perjalanan baik dari Paulus sebagai penulis maupun Timotius sebagai penerima. Karena 2 Timotius adalah surat terakhir Paulus. Kita baca di 2 Timotius 4, Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan pertandingan iman, aku telah memperoleh mahkota. Dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Paulus menyadari bahwa hari kematiannya telah dekat, dan dia menuliskan surat ini untuk Timotius. Dan di sini Paulus memberikan sebuah penekanan kepada Timotius yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Pesan Paulus yang sangat penting di sini adalah berbicara tentang di ayat 14, supaya Timotius berpegang pada kebenaran yang telah diterima dan yang telah diyakini sejak kecil. Baik itu yang diajarkan oleh neneknya, oleh ibunya, maupun oleh Paulus. Dan semuanya itu berbicara soal firman. Apa itu firman? Di 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. God breathed ya. Diberikan nafas oleh Allah, diberikan inspirasi dari Allah. Itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di atas kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi teman-teman, pesan terakhir Paulus adalah supaya Timotius itu terus memegang, terus mengingat,
terus mempelajari, terus menenggelamkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang firman yang telah diilhamkan Allah. Dan di situ merefer pada kitab suci, ya. Kitab suci yang akhirnya kita miliki sekarang, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan pesan ini juga berlaku pada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan zaman sekarang, kita zaman sekarang yang berbeda sekali dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula merupakan jemaat yang hidupnya sangat berdampak, hidupnya benar-benar membawa perubahan buat dunia, tapi seringkali kekristenan zaman sekarang menjadi kekristenan yang tidak punya daya, kekristenan yang lemah, kekristenan yang tidak punya kemampuan untuk membawa perubahan. Salah satu alasan utama adalah karena banyak dari kita tidak lagi sungguh-sungguh mempelajari firman Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi secara pribadi belajar, kita tidak lagi secara pribadi memperjuangkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Kita lebih menunggu mendengar mungkin hari Minggu, mungkin hari Jumat, mungkin ibadah-ibadah yang teman-teman ikuti. Nah teman-teman, harapannya hari ini kita boleh kembali diingatkan bahwa kita perlu untuk mengambil waktu secara pribadi mempelajari firman Tuhan. Nah, ada dua mitos dalam mempelajari Alkitab yang disampaikan oleh R.C. Sproul dalam bukunya Knowing Scripture yang dianggap menghalangi banyak orang Kristen untuk mempelajari Alkitab, termasuk anak-anak muda. Mitos yang pertama, kitab suci itu sangat susah untuk dimengerti dan hanya orang-orang dengan keterampilan tinggi seperti teolog, seperti pendeta yang dapat pelatihan teknis bagaimana mempelajari Alkitab yang dapat mengartikannya. Nah, kadang mitos pertama ini berbunyi bahwa Alkitab itu terlalu susah dan gue nggak bisa. Sehingga akhirnya gue nggak usah belajar secara sendiri. Ini banyak ya poin-poin anak-anak poinnya. Kadang gue nggak berani, susah takut sesat. Gue nggak berani, susah pusing, nggak ngerti, udah coba baca. Nah, jadi banyak sebenarnya anak-anak poinnya. Tapi itu adalah mitos pertama yang disampaikan oleh R.C. Sproul dalam bukunya Knowing Scripture yang seringkali membuat orang tidak mempelajari Alkitab. Nah, sejak abad ke-16 ya, teolog-teolog udah banyak sekali diskusi tentang ini dan mereka memberikan sebuah kesimpulan yang disebut the clarity of Bible atau perspicuity of Bible. Apa artinya perspicuity of Bible atau clarity of Bible? Di sini secara sederhana dikatakan bahwa Alkitab itu dapat dimengerti, hal-hal esensial yang perlu dipahami tentang firman Tuhan dapat dimengerti oleh seseorang selama dia bisa membaca. Nah, jadi R.C. Sproul bilang kalau lu bisa baca koran, kalau lu bisa baca buku, lu bisa baca Alkitab. Gitu. Hal-hal esensial untuk mengenal Tuhan, untuk memahami keselamatan, untuk memahami manusia berdosa, itu tuh dituliskan secara sederhana dan secara gamblang, sehingga orang-orang yang bisa membaca pasti bisa mempelajarinya. Nah, sehingga alasan Alkitab terlalu sulit ini tentunya harusnya tidak menghalangi kita belajar. Di sini bukan berarti tidak ada bagian dari kitab suci, tidak ada bagian dari Alkitab yang memerlukan studi lanjut, yang tidak memerlukan studi mendalam untuk akhirnya bisa mempelajarinya. Tidak ya. Ada bagian-bagian yang kita perlu belajar dengan sangat dalam, kita perlu menggali dengan sangat dalam, kita perlu tekun berlatih untuk akhirnya bisa memahami. Tetapi pesan-pesan inti dalam kitab suci untuk seseorang memahami Tuhan, untuk seseorang mengenal Tuhan, untuk seseorang bertemu dengan Yesus sang juru selamat, untuk seseorang mengerti bahwa dia berdosa dan butuh juru selamat, itu dituliskan dengan jelas dan sederhana, sehingga orang yang bisa membaca akan bisa memahaminya. Kayak gitu. Jadi tidak ada alasan kalau Alkitab itu susah sehingga kita berhenti membaca. Karena Alkitab bisa dibaca selama kita bisa baca, kita bisa baca Alkitab. Tapi tentu nanti kita akan belajar apa acuan-acuan untuk mempelajari kitab suci yang akan menolong kita untuk akhirnya tidak menerjemahkan kitab suci secara salah. Karena itu tadi ya juga ketakutan ya. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari bersama. Nah, mitos yang kedua adalah Alkitab itu membosankan. Ya, banyak dari kita bilang, ya gue bisa sih baca Alkitab, ngerti, gue kan mahasiswa, pintar gitu. Bisa lah baca. Cuma Alkitab tuh boring gitu, tulisan semua kecil-kecil dan sebagainya. Teman-teman, untuk mitos yang kedua, ini ada dua respon dari R.C. Sproul. Yang pertama, R.C. Sproul bilang bisa jadi kamu adalah orang yang menerapkan sebuah kesesatan berpikir yang namanya generalisasi. Apa maksudnya? Kamu mengeneralisasi sebuah atau satu bagian dari kitab suci kepada keseluruhan kitab suci gitu. Mungkin kamu habis baca kitab Keluaran atau Imamat gitu ya, pas lagi jabarin pembangunan bait Allah atau komponen-komponen baju imam, dan lu rasa bosan dan lu anggap seluruh kitab suci itu bosan. Padahal di kitab suci ada sangat banyak kisah yang penuh emosi, ada banyak kisah-kisah yang sangat menarik, ada banyak puisi-puisi yang menggetarkan hati, amsal-amsal yang penuh hikmat
yang sebenarnya bisa dipelajari. Ada banyak kisah-kisah narasi yang sangat mudah dimengerti dan itu sangat menarik. Nah teman-teman, masalah pertama seringkali mungkin kita mengeneralisir Alkitab. Nah tapi masalah kedua, dan ini yang memang akan dihadapi semua orang, R.C. Sproul mengutip apa yang dibilang oleh Karl Barth. Ya, dia bilang bahwa manusia punya 3 masalah mendasar saat dia jatuh dalam dosa. Naturnya jadi natur berdosa. Yang pertama sombong, yang kedua tidak jujur, dan yang ketiga malas. Nah, mungkin kita menganggap Alkitab itu boring karena kita malas gitu ya. Kita memang sedang jatuh dalam kedagingan kita yang namanya kemalasan. Nah, tentu kemalasan ini walaupun terkesan adalah dosa sejuta umat, dosa semua mahasiswa, bahkan mungkin dosa semua orang, dan mungkin akhirnya jadi terasa remeh ya. Tapi teman-teman, kita harus menyadari bahwa yang namanya dosa adalah dosa, termasuk kemalasan, dan itu adalah hal yang mendukakan hati Tuhan. Allah yang kudus tidak bisa bersama dengan manusia berdosa, karena itu tentu hanya orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus, yang sudah membuka hati menerima Kristus sebagai penebusnya, yang boleh membayar upah dosa, yang boleh menghidupkan orang-orang dari kematian, yang hanya dapat mengatasi masalah ini. Nah, karena itu tentu harapannya sebelum teman-teman menggali Alkitab, aku ingin menyampaikan bahwa pastikan teman-teman sudah merespon kepada Allah ya. Karena kalau teman-teman kita semua masih ada di kondisi mati rohani, percuma teman-teman mau baca kitab suci kayak apapun tidak akan mengerti. Kenapa? Karena orang mati nggak bisa mengerti. Kalau kita masih mati secara rohani, kita nggak akan bisa mengerti. Karena itu kita perlu memberikan diri pada Kristus, menyerahkan hidup kita pada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita akan dapat mengatasi 3 masalah yang disampaikan Karba tadi. Sehingga mungkin mitos kedua yang bicara soal kita boring, itu bisa diatasi. Nah, oke. Jadi harapannya pemaparan tadi memberikan kita sedikit gambaran ya tentang kenapa kita harus belajar Alkitab dan apa sih masalah yang seringkali muncul. Nah teman-teman, dalam belajar Alkitab ada 2 metode yang secara umum dapat digunakan. Yang pertama, orang menggunakan metode yang namanya eisegesis ya. Eisegesis itu adalah metode di mana kita menggunakan kitab suci untuk mengafirmasi ide-ide kita. Yang berarti kita bisa bilang kita punya sebuah konsep dan kita cari konsep itu di Alkitab. Ya harus diakui banyak hamba Tuhan juga bergumul dengan hal ini. Banyak hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara eisegesis. Jadi tidak dari dalam kitab suci ditarik keluar, tapi dari luar dimasukkan ke dalam kitab suci gitu ya. Melakukannya secara deduktif gitu ya, bukan induktif. Nah, teman-teman, eisegesis ini adalah metode yang salah saat kita memasukkan ide kita dan menggunakan kitab suci sebagai cara untuk mengafirmasi ya. Bahkan ini bisa terjadi saat kita mempelajari Alkitab ya. Kita udah punya pemikiran, terus begitu kita baca ayat, kita ngerasa ini cocok nih sama pemikiran kita dan kita artikan demikian. Nah, itu eisegesis dan itu salah. Nah, teman-teman, cara penggalian Alkitab yang benar disebut exegesis. Exegesis yang berarti dari dalam keluar, secara induktif. Melihat dengan benar apa yang ditulis di kitab suci, apa yang bisa dimaksudkan oleh penulis pada masa itu kepada pembaca yang membaca pada saat itu. Oke, dan menarik pelajaran, menarik nilai, menarik pesan, dan mencoba mengaplikasikannya dalam hidup kita. Nah teman-teman, jadi ada eisegesis di mana saat baca Alkitab kita masukin ide kita, atau exegesis di mana kita coba ambil benar-benar apa yang ditulis, apa yang disampaikan kitab suci berdasarkan konteks. Nah teman-teman bisa notes ya. Salah satu tapi ini tentu proses belajar ya. 30 menit tentu nggak bisa cover semua, tapi setidaknya ini jadi pengawal. Mulai ya buat teman-teman. Tapi teman-teman akan cukup aman saat teman-teman mempelajari sendiri ataupun mendengar firman Tuhan, teman-teman mencoba mendapatkan konteks. Nah nanti kita akan lihat. Konteks ini adalah hal yang perlu di notes banget ya. Konteks. Oke? Nah beberapa prinsip saat kita mempelajari Alkitab teman-teman. Pahami konteks. Nah dia udah aku bilang ya, pahami konteks. Nah konteks ini bicara bisa soal konteks budaya. Oke? Jadi Alkitab ditulis dengan berbagai macam latar belakang budaya. Ada ditulis di budaya Yahudi tentu. Ada zaman di mana bangsa Israel tinggal di Babel. Ada pengaruh mungkin nanti di kisah para rasul dan sebagainya. Udah mulai pengaruh budaya Yunani, Romawi. Ada banyak konteks budaya ya yang teman-teman perlu pahami. Selain konteks budaya juga bisa teman-teman melihat prinsipnya adalah konteks bahasa. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kita tahu bahasa yang dipakai aslinya adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani pada masa itu. Jadi teman-teman perlu memahami konteks.
Nah, yang kedua, prinsip yang penting adalah biarkan Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Jadi teman-teman jika memiliki sebuah pertanyaan pada satu bagian dalam kitab suci, teman-teman perlu berusaha mencari jawabannya dari kitab suci, gitu ya. Jangan cari jawabannya dari sumber lain, karena itu akan memberikan kita peluang yang sangat besar untuk mengalami kesesatan dalam interpretasi saat kita mempelajari Alkitab secara pribadi. Nah, penelaahan harus berdasar pada maksud dari penulis, bukan apa yang ditangkap oleh pembaca. Nah, saat mempelajari Alkitab, ini prinsip ketiga ya, kita harus berjuang untuk dapat penulis itu mau ngomong apa sih, gitu. Jadi yang kita mau perjuangkan dapat adalah penulis mau ngomong apa, bukan apa yang kita dapat gitu ya. Apa yang kelihatannya asik buat kita. Apa yang kelihatannya bijak gitu ya. Bukan. Tapi apa yang penulis mau dapat. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam pelajari kitab suci. Dan terakhir, prinsip yang sederhana, pahami bentuk tulisan. Apakah itu narasi, apakah itu historis, apakah itu revelation, wahyu, apakah itu surat, apakah itu puisi. Nah, itu nanti teman-teman tentu ada bedanya ya. Teman-teman nggak bisa mengartikan surat, baca surat sama dengan baca puisi. Bahkan dalam secara sastra secara umum pun, kalian belajar bahasa Indonesia, nggak bisa tuh baca surat sama dengan baca puisi. Bingung ya kan, kalau prinsip baca surat diterapkan ke baca puisi, kalian baca Khairil Anwar, Aku Mau Hidup 1000 Tahun Lagi, kita merasa Khairil Anwar adalah orang yang ngadi-ngadi ya kan, mau hidup 1000 tahun lagi emang bisa. Aku adalah binatang jalan, kasar sekali omongannya. Enggak bisa ya diterapkan prinsip yang sama karena dia sedang berpuisi. Nah, hal itu juga berlaku di kitab suci. Nah, teman-teman, ada prinsip sederhana yang aku mau bagikan. Saat aku dulu mulai membagi kitab suci, aku menggunakan prinsip ini, yaitu prinsip 3P atau OIA. Nah, tergantung teman-teman pakai bahasa apa. Lebih suka pakai bahasa serapan dari bahasa asing atau bahasa Indonesia. 3P atau OIA. Apa aja itu? P yang pertama adalah pengamatan, atau kalau OIA berarti observasi. Pengamatan atau observasi. P yang kedua adalah penafsiran atau interpretasi. Dan P yang ketiga adalah penerapan atau aplikasi. Nah, teman-teman lebih suka pakai pengamatan, penafsiran, penerapan, atau lebih suka pakai observasi, interpretasi, aplikasi, it's okay. Nggak ada bedanya karena prosesnya sama. Nah, jadi ini adalah prinsip yang sederhana yang teman-teman bisa ikuti saat teman-teman baca satu perikop. Teman-teman lalui 3 hal ini. Teman-teman mengobservasi atau mengamati, teman-teman menginterpretasi atau menafsirkan, lalu teman-teman menerapkan atau membuat aplikasi ke dalam hidup teman-teman. Nah, gimana caranya? Yuk kita lihat beberapa waktu ya. Kita masih punya kurang lebih mungkin 15 menit ke depan. Oke. Nah, teman-teman, pertama teman-teman perlu persiapan yang baik ya. Ya, persiapkan Alkitab, persiapkan media untuk menulis ataupun mengetik. Kalau kalian mau pakai laptop atau mau kalian tulis boleh, dan tempat yang tenang. Lalu hal yang penting adalah berdoa dan mohon Roh Kudus menuntun teman-teman ketika belajar. Nah, ini esensial ya, karena firman Tuhan tidak bisa dimengerti dengan pikiran kita sendiri. Kita tetap perlu pertolongan dari Roh Kudus untuk kita bisa memahaminya. Nah, setelah kita mempersiapkan Alkitab, alat tulis, kita sudah berdoa, menyerahkan diri sama Roh Kudus, dan teman-teman akan mulai masuk ke jalur yang pertama, yaitu pengamatan atau observasi. Nah, apa sih inti dari pengamatan atau observasi? Nah, teman-teman, intinya adalah teman-teman akan mengamati apa yang dikatakan ayat-ayat kitab suci. Oke? Mengamati apa sih yang dibilang ayat tersebut tanpa menambahkan apapun yang teman-teman rasa itu ada di kepala kalian gitu ya. Maksudnya jangan langsung diinterpretasi, jangan langsung diambil aplikasi. Lihat aja ayat itu ngomong apa gitu. Nah, dan teman-teman baca beberapa kali. Baca beberapa kali. Jadi biasanya aku secara pribadi itu baca sekitar 3-5 kali kalau sedang studi ya, untuk bisa mengobservasi dengan baik supaya kita dapat alurnya, teman-teman dapat bagian-bagiannya, ini berhubungannya kemana, kalimat ini hubungannya kemana. Nah, itu teman-teman pelajari perlu baca beberapa kali. Nah, untuk mengobservasi teman-teman bisa menggunakan metode kayak wawancara ya. Observasi ini, ngamatin ini, aku suka ngebayangin kayak aku sedang bertanya jawab dengan perikop yang aku baca. Nah, itu biasanya pakai 5W1H. Teman-teman familiar lah ya, metode wawancara 5W1H apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, teman-teman bisa tanyakan nih, misalnya siapa yang ada di perikop ini, siapa orang yang ada, apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang dibahas, apa yang sedang terjadi, bagaimana hal itu terjadi, kapan itu terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kayak gitu.
menggunakan model 5W1H untuk menolong. Nah, beberapa hal yang tadi perlu diperhatikan. Pertama, saat teman-teman bertanya jawab ya. Yang pertama tadi konteks isi. Kadang ada pertanyaan yang teman-teman nggak akan temukan di perikop tersebut. Misal teman-teman lihat Yesus sudah ngobrol nih, udah ngajar di Injil. Tapi nggak tahu nih Yesus nih ngomong sama siapa. Oh, ternyata teman-teman bisa lihat nih. Nah, konteks isi ini maksudnya adalah kitab suci. Satu ayat nggak akan lepas dari pasalnya, satu pasal nggak akan lepas dari kitabnya, dan satu kitab nggak akan lepas dari kebenaran kitab suci secara besar. Jadi teman-teman bisa cari jawaban dari pertanyaan teman-teman itu di bagian lain di kitab suci. Tapi tentu ada prioritasnya ya. Kalau teman-teman baca dari Matius, ya cari di Matius dulu, cari di pasal atasnya, pasal bawahnya, cari di beberapa pasal sebelumnya, tergantung ininya ya, perikopnya yang kalian pakai. Oke. Nah, dan konteks isi ini penting karena kadang ada pertanyaan yang teman-teman nggak bisa temukan di perikop yang kalian sedang pelajari. Teman-teman bisa cari di kitab yang dimana kalian sedang belajar, atau teman-teman bisa refer ke penulis yang sama. Misal kalian lagi baca dari Galatia terus bingung. Nah, kalian kalau di Galatia kalian coba pelajari nggak ada, teman-teman bisa coba cari di surat-surat Paulus yang lain gitu di Perjanjian Baru. Kalau nggak ada, nanti baru mungkin bisa refer ke surat-surat rasul yang lain selain Paulus atau ke Perjanjian Lama dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman perlu mencatat bahwa it's really okay kalau ada jawaban yang belum ditemukan, karena mungkin pemahaman kita juga sama-sama terbatas. Jadi nggak apa-apa. Saat teman-teman bikin pertanyaan, tidak semua pertanyaan itu harus terjawab, gitu. Jadi nggak apa-apa kalaupun pertanyaan itu belum terjawab langsung. Oke. Nah, saat mengamati ini teman-teman juga sekali lagi perlu menyadari konteks budaya. Misal contoh konteks budaya yang sederhana, di bagian kitab di Kisah Para Rasul, awal-awal Paulus melayani itu tuh selalu ditulis oleh Lukas, Barnabas, Paulus. Sampai di satu titik Lukas tuh nulisnya udah beda, nulisnya Paulus Barnabas. Nah, ada konteks budaya penulisan pada masa itu, di mana orang yang ditulis pertama adalah orang yang lebih berpengaruh atau pemimpinnya misalnya. Nah, saat kita mengamati hal-hal tersebut, ada hal-hal mungkin yang akhirnya kita bisa lebih dapat. Ada kekayaan firman Tuhan, kelimpahan firman Tuhan yang kita bisa lebih nikmati saat kita tahu konteks budaya. Tapi tentu ini belajar, teman-teman nggak perlu buru-buru. Untuk konteks budaya, teman-teman juga bisa baca buku ya, cukup banyak. Teman-teman bisa baca buku R.C. Sproul, Knowing Scripture, teman-teman bisa baca bukunya D.A. Carson, teman-teman bisa baca bukunya Louis Berkhof. Nah, itu ada beberapa hal yang menolong ya, untuk teman-teman bisa cukup mendapatkan memahami konteks budaya atau konteks historis dalam Alkitab. Ya, ini perjalanan ya, jadi memang tentu 30 menit saya harus angkat tangan, nggak bisa cover semua. Karena ini topik yang sangat luas. Ini kalau di STT kan hermeneutik ya, ini kan topik yang sangat luas. Tapi kita akan coba belajar secara sederhana. Nah, yang ketiga teman-teman perlu memahami saat mengamati itu konteks bahasa. Saat teman-teman lihat cross language ya, misalnya teman-teman dari satu perikop, teman-teman buka, terus teman-teman buka ke bahasa Inggris gitu. Teman-teman kadang mendapatkan makna yang lebih dalam. Misalnya pokok anggur gitu ya. Pokok anggur di dalam bahasa Indonesia dibilang tinggal kan. Tinggal dalam pokok anggur. Tapi bahasa Inggrisnya itu pakai kata abide gitu. Abide. Nah, abide ini punya makna yang bisa jadi lebih dalam kayak gitu. Nah, saat kalian amati, teman-teman bisa pakai konteks bahasa juga untuk ngamati. Itu ya. Nah, tahap kedua setelah kalian punya pengamatan yang cukup, nah pengamatan ini penting. Kenapa? Karena setelah kalian ngamatin, kalian akan masuk ke tahap menafsir. Nah, cara paling sederhana dari menafsir adalah menanyakan pertanyaan ini. Apa yang penulis maksud saat dia menulis bagian ini? Ingat, jadi nafsir itu tuh bukan ngomong soal apa yang gue dapat dulu. No, itu nanti tahap selanjutnya. Apa yang gue dapat, apa yang mau gue terapin, itu selanjutnya ya. Tapi yang penting dalam tahap penafsiran adalah apa yang penulis maksud. Apa maksud penulis gitu saat dia menyampaikan ayat-ayat ini. Nah, sehingga ini perlu pengamatan yang baik kan dari sebelumnya. Karena kalau enggak, bisa jadi kita akan mengambil tafsiran yang salah. Nah, tapi teman-teman, selama teman-teman tadi menerapkan prinsip-prinsip yang benar dalam pengamatan, teman-teman kalaupun sampai nafsir tidak akurat 100%, tapi setidaknya teman-teman nggak akan nafsir dari A, tiba-tiba tafsiran kalian Z gitu ya. Nah, itu harusnya nggak terjadi kalau kalian mengamati dengan baik, mengamati dengan benar. Nah, karena itu pengamatan penting dilakukan. Setelah mengamati dengan benar, teman-teman akan menafsir ya. Secara sederhana, teman-teman coba coba tuliskan apa yang kalian pahami, yang penulis mau coba sampaikan. Nah, untuk tahap-tahap pembelajaran pribadi, teman-teman, kalau teman-teman udah coba nafsir,
teman-teman sangat boleh untuk melakukan cross check. Untuk melakukan cross check ke buku-buku atau ke penafsir-penafsir, ke hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya sudah menggumulkan perikop tersebut. Ada banyak kan di internet. Teman-teman bisa cari di internet misalnya komentari dari ayat ini gitu yang kalian lagi baca. Nah, itu sangat boleh ya, teman-teman bisa menggunakan komentari untuk perbandingan. Dan di situ kalian juga akan makin tajam nanti lihat, oh ternyata bagian ini maksudnya ini ya gitu, ngamatin gitu. Nah, aku jujur banyak melakukan perbandingan kadang pakai apa yang ditulis sama David Guzik ya dalam komentari dia atau John Piper. Biasanya sih aku banyaknya refer ke dua orang tersebut ya di siringguide.org. John Piper dia punya beberapa eksposisi, biasanya punya cukup banyak eksposisi, biasanya ada sih yang aku cari, atau David Guzik. Nah, teman-teman nanti bisa refer ke sana gitu ya, dari apa yang teman-teman udah coba tafsir setelah ngamatin, oh ini maksud apa yang dimaksud penulis gitu, penafsiran. Dan terakhir adalah penerapan. Nah, dari penerapan ini baru apa yang penulis coba sampaikan, yang kita hayati sebagai firman Tuhan ya, yang ilham firman Tuhan yang tadi ada di 2 Timotius 16. Nah, itu kita bisa dapat dari saat kita tafsir kan. Oh, berarti ini loh hasil. Misal contoh ya teman-teman, buka dari Yohanes gitu ya. Buka dari Yohanes 15. Nah, teman-teman bisa buka Yohanes 15. Oke. Nah, kita nggak akan ambil banyak-banyak ya karena waktu. Teman-teman misalnya aku baca ayat 9 sampai 12. Oke. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, banyak orang itu kadang langsung ambil ayat 10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Lalu mengatakan bahwa lu harus ngikutin perintah Tuhan kalau lu mau merasakan kasih Tuhan. Apakah itu 100% salah? Tidak, tentu ada benarnya, tapi itu nggak benar-benar akurat gitu ya. Kalau teman-teman coba amati, teman-teman coba baca beberapa kali, teman-teman akan lihat ada beberapa poin ya. Apa yang dikatakan kitab suci? Yang pertama, seperti Bapa telah mengasihi aku, ayat 9 ya, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi di sini kita bisa dapat orang yang disampaikan Yesus. Ini Yesus sedang ngajar sama murid-murid. Teman-teman bisa lihat di pasal-pasal sebelumnya siapanya. Lalu apa yang Yesus sampaikan? Yesus menyampaikan bahwa seperti Bapa mengasihi aku juga mengasihi kamu. Konteks bahasanya teman-teman bisa cek, kasih yang dipakai bukan phileo, bukan storge, tapi agape. Nah, itu kan jadi beda banget kan. Seperti Bapa agape terhadap aku, terhadap Kristus, demikian juga aku agape terhadap kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Tinggallah dalam agapeku itu, kata Yesus. Oke? Lalu kita amati lagi ayat 10. Oh, mungkin teman-teman akan bertanya nih di pengamatan, gimana caranya tinggal dalam kasih Tuhan? Caranya adalah, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. See? Scripture answer scripture gitu ya. Gimana caranya tinggal dalam kasih? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Oh, berarti caraku tinggal dalam agape-nya Kristus adalah menaati perintah Kristus seperti Kristus menaati Bapa. Oke. Berarti gue harus menaati perintah Kristus. Ayat 11, semuanya itu katakan padamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu penuh. Hasil dari tinggal dalam kasih itu adalah sukacita yang penuh. Oh, bukankah ini yang kita cari? Bukankah di masa-masa ini banyak dari kita merasa tidak bersukacita? Kita ingin sukacita penuh. Dan yang Tuhan ajarkan adalah kita perlu tinggal dalam kasihnya. Gimana caranya tinggal? Menaati perintah. Nah, ayat 11, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa sukacitanya penuh? Gimana caranya kita mendapatkan sukacita penuh yang mana itu adalah hasil dari tinggal dalam Tuhan? Ya, tinggal dalam Tuhan adalah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya apa? Yaitu supaya kita saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi gimana cara tinggal dalam kasih Bapa? Saling mengasihi. Perintahnya ada perintah spesifik yang dijelaskan Alkitab. Sehingga ini akan jadi lebih kaya dan lebih indah gitu. Kita akan lebih dapat apa yang harus diterapkan. Nah, dan ingat kata kasih di sini adalah agape. Jadi Yesus bilang, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling agape seperti aku telah agape terhadap kamu. Nah, ini adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan supaya kita bersukacita. Nah, jadi saat kita masuk penerapan, kita bisa bagaimana prinsip ini, pesan ini dapat dihubungkan dengan hidup saya.
Apakah ada perintah yang harus dijalankan? Oh iya, perintahnya aku harus agape ke orang lain, kasih yang rela berkorban supaya aku juga merasakan. Dan ini adalah saling ya, adalah ketersalingan. Berarti kita perlu ada mencari komunitas yang agape. Kita perlu ada dalam sebuah komunitas yang saling mengasihi. Atau mungkin kalau bukan perintah, apakah ada janji yang bisa dipegang? Apakah ada dosa yang harus diakui? Apakah ada sikap harus dirubah? Apakah ada teladan yang harus dituruti? Nah, itu semua bisa jadi penerapan. Nah, teman-teman, saat teman-teman konsisten menerapkan ini ya, mengamati, menafsirkan, menerapkan observasi, interpretasi, aplikasi dengan cara sederhana, teman-teman akan mengalami pengenalan-pengenalan yang sangat kaya akan Tuhan dan teman-teman akan terjaga dari menafsir secara sembarangan. Nah, teman-teman, demikian ya apa yang bisa saya sampaikan untuk firman Tuhan di saat ini. Ya, bersyukur. Harapannya teman-teman termotivasi karena udah dapat bayangan untuk coba menerapkan pembelajaran firman Tuhan secara pribadi. Shalom teman-teman, kali ini Febri akan membawakan pengumuman pada hari ini. Nah, pertama-tama kita akan ada ibadah Jumatan minggu depan dengan tema Kristen KTP. Nah, ibadah Jumat minggu depan akan diadakan via YouTube channel PMK ITB ya teman-teman. Nah, untuk jam premiernya sendiri nanti akan dipublikasikan. Jadi ditunggu ya kehadiran teman-teman. Teman-teman juga bisa nonton teasernya di YouTube channel PMK ITB ya. Teman-teman juga boleh nih untuk ajak teman-temannya atau ajak keluarganya untuk ikut ibadah Jumatan minggu depan. Kemudian kita akan ada PD Rabu tanggal 16 September 2020. Nah, buat teman-teman yang pengen sharing atau cerita atau mau saling mendoakan, bisa nih untuk ikut persekutuan doa Rabu. Nah, untuk teman-teman juga boleh ajak teman-teman yang lain untuk ikut juga ya. Nah, temanya kali ini adalah mengandalkan Tuhan di dalam ketekunan doa. Pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, untuk platformnya nanti akan dipublikasikan ya teman-teman. Ditunggu. Nah, kemudian dari navigator ada Tuesday Fellowship pada hari Selasa 15 September 2020 via Zoom ya teman-teman. Pada pukul 18.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Nah, yang bagi teman-teman yang mau ikut bisa menghubungi Kak Jonathan Salomo. Nah, kemudian dari PMKOH ada persekutuan Sabtu dengan tema Good Decision Maker. Nah, persekutuan Sabtunya ini akan diadakan pada tanggal 12 September 2020 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya dari LPMI ada persekutuan doa dengan tema Joy in Salvation. Nah, persekutuan doa dari LPMI ini akan diadakan pada hari Selasa 15 September 2020 via Zoom meeting ya teman-teman, dan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman dari Febri, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, mari kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar. Apa yang boleh kami pelajari untuk bagaimana kami bisa mempelajari firman secara pribadi dan mandiri. Tuhan, kami tahu ini adalah bagian dari pelatihan yang kami perlu praktekkan. Karena saat kami mendengar tapi kami tidak mencoba melakukan, maka kami tidak akan pernah bertumbuh dalam pemahaman dan dalam keterampilan kami menggali firman-Mu. Tolong setiap kami yang mendengar dan juga hamba-Mu untuk boleh terus mengembangkan hati yang cinta akan firman Tuhan, hati yang cinta untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kami mengembalikan Tuhan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Jika ada dosa yang kami lakukan selama pemberitaan firman Tuhan ini, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, dengan perantaraan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati.